Oke, halo Bapak Ibu, selamat siang. Hari ini kita kembali lagi di kelas pasti ya untuk di tanggal 3 ya di bulan November 2025. Nah, hari ini Bapak Ibu bersama saya, Syara Natasha, selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik menarik ya terkait dengan ESG. Nah, untuk itu saya akan langsung mulai share screen ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin untuk di sesi kali ini saya akan mulai duluan. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu ya. Yang nanti akan memberitahukan lebih lanjut nih. Nah mungkin kali ini kita akan bahas terkait dengan ESG. Jadi sepertinya ada banyak ya cara untuk kita itu bisa menjaga bumi. Kita udah tahu kalau ternyata bumi itu makin lama makin panas. Nah, jadi nampaknya hari ini kita akan obrolin lebih lanjut nih terkait dengan kira-kira kita bisa nggak sih membantu untuk dari sisi menjaga alam, tapi dengan berinvestasi ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, kalau gitu saya izin untuk share screen ya. Oke, iya baik. Apa udah terlihat? Ya, untuk hari ini kita akan obrolin terkait dengan ESG. Nah, mungkin kita langsung masuk ke data ya. Jadi memang untuk berdasarkan data sendiri, ini statistik nunjukin bahwa literasi keuangan untuk masyarakat Indonesia, terutama terkait dari sisi pasar modal ya, instrumen-instrumen di pasar modal itu ternyata masih sangat minim. Dimana kalau diperhatiin ini jumlahnya sangat jauh nih kalau dibandingin dengan perbankan. Jadi mungkin Bapak Ibu udah tahu kalau misalkan mau nabung di mana udah tahu. Tapi kalau misalkan ditanya saham itu apa, nah itu masih banyak yang nggak tahu. Kurang lebih maksudnya tuh itu literasi keuangan ya. Kita akan lanjut lagi. Nah, untuk itu kita perlu akan ngobrol lebih dalam nih terkait dengan investasi terutama yang ESG. Nah, kalau kita ngobrolin tentang investasi, investasi ini kan merupakan sebuah aktivitas ya dalam kita mengelola keuangan atau mengelola uang. Jadi, gimana caranya biar uang yang kita punya ini bisa menghasilkan keuntungan lagi di kemudian hari. Nah, itu namanya investasi. Nah, kira-kira kalau kita lebih lanjut lagi, kira-kira investasi itu mungkin sering banget kita dengar investasi hijau ya. Investasi yang ramah lingkungan. Itu tuh apa maksudnya ya? Untuk dari investasi hijau sendiri, ini sebenarnya sama nih kayak arah pengertian investasi yang sebelumnya sempat saya jelasin di awal. Cuma bedanya ini kita fokusnya itu adalah ke proyek atau ke perusahaan yang memang fokusnya itu pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Jadi ibaratnya uang yang kita setor untuk investasi ini akan digunain sama pemegang dana tersebut untuk dibeliin instrumen-instrumen yang bisa mendorong terjadinya pelestarian lingkungan, terjadinya keberlanjutan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sebenarnya tujuannya itu memang satu, untuk melakukan pembangunan nih. Jadi ibaratnya dampaknya dari investasi hijau mungkin kedengarannya cuma bagus untuk alam. Padahal sebenarnya keberlangsungan alam ini juga jadi sebuah hal yang penting dan utama untuk jadi alasan kenapa manusia juga masih bisa tetap hidup di planet bumi. Oke, mungkin ini sedikit latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi kenapa ada yang namanya investasi hijau atau ESG ya. Jadi ini sebenarnya ada karena terjadinya perubahan iklim. Jadi kalau misalkan sekarang kita udah masuk bulan November ya, biasanya emang udah mulai musim penghujan dan memang udah mulai kejadian nih. Cuma kalau diperhatiin dari awal tahun itu memang cuacanya udah mulai nggak menentu ya. Masuknya musim kemarau tapi masih sering hujan juga. Terus malah dari beberapa tahun terakhir itu diperhatiin masuknya kalau musim hujan atau musim kemarau itu suka agak geser nih dibandingkan yang dulu kita ibaratnya pelajarin di zaman-zaman sekolah. Nah, kok sekarang kayaknya udah beda ya. Terus kalau lagi musim kemarau rasanya tuh kok lebih panas ya kayak kebakar. Nah, itu disebabin dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri ini kurang lebih sebenarnya dari hasil pembakaran
fosil ya. Kalau misalkan kita kerja, kita naik motor, naik mobil, naik kendaraan umum, pakai bensin. Nah, ini pembakarannya itu kan dari fosil ya, minyak bumi. Nah, ini bisa dibilang cukup negatif nih dampaknya. Kemudian ada deforestasi juga ya, pengundulan hutan, jadiin ladang atau mungkin pabrik ya. Kemudian ada juga aktivitas industri dan pertanian yang sering bisa dibilang mencemari lingkungan. Jadi kalau misalkan sederhananya ya, kan matahari itu kan memberikan sinar ya dan juga panas nih ke bumi. Nah, idealnya ketika bumi itu udah terima panas, akan dipantulin balik nih keluar dari atmosfer bumi. Cuman karena memang adanya pembakaran bahan bakar fosil yang mungkin masif ya, deforestasi juga. Nah, akibatnya panas yang harusnya dipantulin lagi keluar atmosfer itu malah ketahan nih di atmosfer bumi. Jadi itu bikin panasnya tuh makin panas karena ibaratnya panasnya terperangkap ya, atau kita bisa sebut juga ini gas rumah kaca istilahnya. Nah, itu yang bikin kenapa em, jadi makin panas, kenapa kok iklim tuh udah mulai agak ganti, terus perubahan cuaca kok udah nggak kayak dulu ya gitu. Nah, itu bisa dibilang efek samping nih dari hal-hal yang sebenarnya dilakuin oleh aktivitas manusia. Untuk itu, kita sebagai manusia ya yang hidup di planet ini udah menciptakan yang namanya green investment atau investasi hijau tadi. Jadi ibaratnya kita akan mendukung em, proyek lalu juga investasi yang mungkin bisa ngebantu bumi kita biar nggak panas lagi atau bisa ngebantu untuk membenahi bumi kita yang mungkin udah terjadi perubahan iklimnya sehingga bisa terhambat ya untuk dari perubahan iklimnya atau malah bisa stop. Nah, tapi sayangnya bukan cuma kita fokus ke sana, tapi ini kita juga bisa mendapatkan return yang cukup menarik ya. Itu kenapa makanya green investment itu sekarang cukup sering dibahas ya di market. Nah, itu jadi hal yang penting juga dan bisa dibilang bukan cuman kita selaku investor yang mungkin retail ya. Investor dari sisi institusi pun ini juga menganggap namanya investasi hijau itu adalah sebuah matriks yang penting ketika mau berinvestasi di sebuah proyek atau perusahaan. Nah, mungkin nggak jauh-jauh dari green investment, ini ada istilah ESG, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi ESG ini tuh merupakan sebuah standar ya. Ini tuh merupakan sebuah kriteria utama untuk mengukur keberlanjutan. Keberlanjutannya apa? Keberlanjutan apa? Keberlanjutan alam dan juga manusia nih. Jadi menyangkut dua hal, bukan cuma alam aja, tapi manusia juga. Nah, ESG itu berdiri untuk dari environmental, sosial, dan juga government. Kemudian kalau kita lanjut lagi, ini sebenarnya untuk dari sisi ESG ya. Untuk dari sisi ESG sendiri, ini sebenarnya bisa dibilang jadi sebuah hal yang esensial. Karena kalau misalkan contoh ya ada perusahaan besar mau masuk ke Indonesia, tentunya biasanya mereka punya sebuah hal-hal atau referensi ya yang diperluin untuk menopang investasi mereka, investasi tesisnya mereka. Nah, ini tentunya juga akan dikaitkan dengan green investment, karena memang makin besar modal, tentunya artinya dampaknya akan makin signifikan ya ke ekonomi sebuah negara. Dan tentunya kalau dampaknya signifikan ke ekonomi suatu negara, itu kan alangkah jauh lebih baiknya kalau sebagian berapa persennya itu dialokasikan ke proyek-proyek yang sifatnya itu ramah lingkungan. Jadi ibaratnya bukan cuma ekonominya aja yang maju, tapi ibaratnya alamnya pun juga terjaga. Nah, tadi ESG itu kan berdiri untuk tiga hal ya, environmental, social, dan juga governance. Untuk dari environmental, ini kita akan bahas per segmennya ya. Untuk dari environmental, ini terkait dengan lingkungan sebenarnya. Jadi bagaimana perusahaan itu dalam proses bisnisnya, dalam aktivitas bisnisnya, ini bisa memperhatikan keberlangsungan alam dan juga menjaga lingkungan sekitarnya ya. Contoh perusahaan tambang yang suka mengeruk ya, yang suka menambang. Nah, itu ibaratnya dampaknya seperti apa? Kadang-kadang suka ada komplain dari warga sekitar, misalkan ada yang merusak ya tanpa sengaja itu juga mengakibatkan sanitasinya rusak atau lingkungan alamnya jadi tercemar. Nah, itu hal-hal yang bisa dibilang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Jadi gimana caranya?
biar aktivitas bisnis mereka itu bisa berjalan, tapi nggak mengganggu keberlangsungan alam dan juga lingkungan sekitar. Itu untuk dari environmental. Jadi kita ngomongin terkait dengan lingkungannya atau alamnya. Tapi kalau kita ngomongin dengan sosial, ini kita ngomongin tentang hubungan ya antar manusianya. Gimana caranya perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis ini bisa turut menjalin hubungan yang baik nih kepada masyarakat. Lewat apa nih? Masyarakat sebagai perusahaan masyarakat sebagai stakeholders atau bahkan termasuk masyarakatnya itu selaku pelanggan ya. Stakeholders itu bisa dibilang seperti suppliers, lalu juga dari sisi pihak-pihak atau mitra-mitra yang terlibat dalam em, perusahaan ya, termasuk juga karyawan, itu stakeholdersnya. Nah, kalau masyarakat luasnya itu termasuk juga dari sisi pelanggan, ada komunitas, bahkan termasuk di sekitaran area-area produksi, area pabrik. Nah, itu termasuk ya, gimana caranya perusahaan bisa ngejaga nih dari sisi sosialnya, biar perusahaan itu bisa berjalan, aktivitasnya itu nggak ganggu masyarakat sekitar. Karena kan ini berkaitan juga dengan environmental. Kalau misalkan sanitasi atau ada yang tercemar di daerah tersebut, tentunya ini akan ngerugiin dari sisi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ya. Jadi tentunya aktivitas bisnisnya bisa dibilang merugikan banyak pihak. Nah tentunya ini yang perlu dihindarin ya. Dan ini jadi salah satu faktor utama dari ESG, dari penerapan ESG. Jadi gimana caranya kita untuk bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang cukup bertanggung jawab ya untuk aktivitas bisnisnya. Jadi bisa menjaga untuk dari sisi sosial, environmental. Nah, kita akan beralih lagi ke governance nih. Kalau kita ngomongin governance, kita membicarakan terkait dengan tata kelola. Dimana kalau kita ngomongin tata kelola, ini terkait dengan sisi internalnya perusahaan ya, dari sisi manajemennya perusahaan. Gimana perusahaan bisa ngejalanin bisnisnya, tapi tata kelola manajemennya yang baik. Atau biasanya suka disebut dengan istilah good corporate governance. Mungkin kalau kita ngomongin GCG atau Good Corporate Governance ini nggak jauh-jauh dari transparansi ya bisnis perusahaan. Tapi balik lagi, tentunya tergantung. Nggak semua hal itu memang perlu diekspos ke publik, tapi ada hal-hal yang tentunya perlu ya. Dan tentunya makin banyak hal yang diekspos ke publik dan kalau itu bagus, tentunya kan akan meningkatkan kepercayaan publik ya kepada perusahaan. Dan tentunya untuk dari performanya perusahaan, dari sisi kinerjanya, keuangan, lalu juga terkait dengan perkembangan bisnisnya. Ini tentunya akan jadi hal yang cukup menarik nih untuk dipantau oleh calon investor. Itu alasannya juga kenapa manajemen yang baik itu akan terlihat nih dari sisi governance-nya. Jadi nanti GCG ini akan jadi salah satu hal dasar yang jadi concern utama ya bagi para calon investor, terutama investor-investor kakap ya, investor besar untuk menentukan pilihan investasinya mereka. Kalau kita ngomongin terkait dengan ESG, itu mungkin kita nggak akan jauh-jauh dari tujuannya ya. Kenapa ada ESG? Tadi saya sempat sebut di awal, tujuan investasi hijau itu adalah untuk keberlangsungan hidup alam dan juga keberlangsungan hidup manusia. Nah, memang itu benar itu tujuan utama, tapi sebenarnya akan dipecah lagi lewat Sustainable Development Goals. Ini ada totalnya itu 17 tujuan ya. Kalau diperhatiin lagi targetnya ada 169 target. Tapi tujuannya tetap satu, sama ya. Tujuannya adalah untuk keberlanjutan dari alam, lalu juga keberlanjutan dari sisi manusianya. Nah, untuk dari SDG sendiri, ini sebenarnya disepakati oleh PBB ya, di 10 tahun lalu sebenarnya, di 2015. Dan ini memang targetnya ini bisa dicapai 5 tahun lagi atau di 2030. Nah, untuk dari SDG sendiri, ini kan mencakup 17 tujuan. Ini akan kita breakdown ya, satu-satu. Nah, mungkin SDG ini dibagi ke 5 segmen besar atau 5 fokus ya. Ini ada dari people, ada dari planet, kemudian prosperity, peace, dan juga partnership. Nah, mungkin kalau untuk dari people, ini contohnya adalah untuk kemiskinan ya. Gimana caranya?
lewat investasi atau keberlanjutan ya, investasi keberlanjutan ini bisa terjadi pemberantasan kemiskinan dan juga kelaparan. Jadi fokusnya ini kesejahteraan orang banyak ya, ke people. Jadi nggak ada lagi yang kelaparan atau termasuk juga yang miskin ya, hidup di bawah garis kemiskinan yang mungkin jadi mereka nggak bisa hidup dengan layak, tempat tinggalnya mungkin nggak memadai ya. Kemudian kesehatannya ya, gimana kesehatannya sampai dengan edukasi. Gimana edukasi mereka itu bisa mendapatkan edukasi atau pendidikan dengan kualitas yang baik. Gak usah yang terbaik, tapi yang baik ya, yang layak. Karena tentunya edukasi itu kan jadi salah satu hal utama ya yang bisa menopang pertumbuhan sebuah negara. Jadi tentunya kalau misalkan pendidikannya itu rendah, tentunya biasanya upahnya pun rendah. Dan ibaratnya kalau upahnya rendah, daya beli masyarakatnya pun rendah. Otomatis daya beli rendah, ibaratnya bisnis-bisnis pun akan lebih berat nih untuk berkembang ya. Ini akan ngaruh juga ke pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Kemudian juga ada dari gender equality ya. Jadi nggak ada tuh membeda-bedakan lagi laki-laki, cuman laki-laki, perempuan yang perempuan ya. Ini ada gender equality ya. Lalu kita lanjut lagi. Selain dari people juga ada dari planet. Nah, untuk dari planet ini kita fokusnya ke iklim ya, ke sumber daya alam. Gimana caranya kita bisa ngelindungin alam kita lewat dari SDG ini. Mungkin tadi salah satu contoh yang mudahnya itu gimana caranya masyarakat bisa dapetin air bersih ya untuk dikonsumsi dan juga untuk digunain. Gimana caranya perusahaan itu bisa jalan, dia produksi, dia pabrik, tapi gimana caranya dia bisa mendaur ulang hasil produksinya dia atau mungkin plastik-plastik ya yang diproduksi. Jadi mungkin nanti tuh nggak akan mencemari lingkungan ya, jadi akan tetap ramah lingkungan. Kemudian gimana caranya juga biar apa yang dijalani oleh perusahaan ini bisa ngebantu nih untuk mengurangi adanya em, iklim yang mungkin berubah-berubah. Mungkin ini bukan cuma satu perusahaan ya. Saya kalau cuma satu perusahaan mungkin agak berat untuk mengubah semuanya. Tapi kalau misalkan perusahaannya ini banyak, tentunya dampaknya akan signifikan. Ibaratnya kita akan lanjut lagi kalau misalkan dari sisi iklimnya udah oke, biasanya ini juga em, akan tercermin dari keadaan atau kehidupan bawah laut ya, yang mungkin sekarang banyak sampah yang tercemar. Nah, ini gimana caranya biar masyarakat, biar pembisnis, proyek-proyek perusahaan-perusahaan itu juga bisa turut nih andil dalam menjaga kehidupan bawah laut, bahkan termasuk kehidupan di darat. Lalu juga ada prosperity ya, perkembangan ekonomi. Jadi kalau bisa ekonominya tumbuh, ini sejalan dengan teknologi, tapi sejalan juga dengan alamnya. Lalu kalau kita lanjut lagi juga ada peace ya, gimana caranya biar semuanya itu bisa berjalan baik. Ibaratnya dari sisi kemiskinan yang udah terberantas ya, nggak ada lagi yang kelaparan, semua mendapatkan pendidikan yang rata ya, yang baik. Ini tentunya biasanya negara-negara dengan em, tingkat ekonomi yang cukup baik ya, yang ibaratnya kita nggak usah bilang kaya semua deh, kita bilang semuanya itu tercukupi. Ini biasanya cenderung akan lebih rendah nih untuk tingkat kriminalitasnya krimin kriminalitasnya. Jadi ibaratnya angka kriminal itu bisa ditekan. Jadi ibaratnya negara tuh aman ya, ada damai sejahtera. Lalu kalau kita lanjut lagi ada dari sisi partnership. Partnership ini gimana caranya bekerja sama dengan negara lain ya, kemitraan global. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu pernah lihat Indonesia misalkan kirim pelajar untuk edukasi kemana, beasiswa ke negara orang ya. Terus negara orang juga kirimin mahasiswanya ke sini atau mungkin pekerjanya ke sini. Tujuannya apa? Biar ada yang namanya itu kemitraan ya antar negara. Meskipun hanya dikit, nggak banyak, ya mungkin nggak nyampe setengahnya dari masyarakat Indonesia, tapi dikit atau kecil itu tetap ada kemitraan yang terjalin ya. Dan harapannya ini juga bisa mendorong sisi perkembangan ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Kita lanjut lagi. Baik, kalau untuk dari investasi ESG itu beda nggak sih dari investasi yang kita kenal biasanya ketika kita mau mungkin berinvestasi di saham? Sebenarnya nggak jauh berbeda.
Kalau kita investasi di yang non ESG pun, kita kan mementingkan keuangan, sektor industri, modal bisnisnya kita perlu perhatiin, lalu juga yang terpenting prospek usahanya. Nah, untuk investasi ESG sendiri juga masih menganggap itu hal-hal faktor-faktor yang esensial ya, yang tetap perlu dilihat, tapi ada aspek tambahan nih, yaitu ESG-nya itu tersendiri. Dari environmental, sosial, dan juga governance-nya seperti apa. Jadi memang harapannya adalah perusahaan yang kita investasiin, ini kita bukan cuman bisa dapetin return atau keuntungan, tapi gimana caranya untuk jangka panjang ini kita bisa dapetin dampak yang lebih signifikan ya, yaitu ke kelangsungan hidup masyarakat dan juga planet kita. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa memang ESG penting? Apakah memang dampaknya sebesar itu ya? Nah, untuk dari sisi ESG sendiri, mungkin kita akan bahas dari sisi perusahaannya. Untuk dari sisi perusahaan, memang ada tiga hal ya yang nampaknya cukup berperan nih, atau bisa dibilang bermanfaat bagi perusahaan. Yang pertama itu mengelola resiko dan juga mengambil peluang ya. Jadi ini tentunya bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dari aktivitas bisnisnya perusahaan. Kemudian kalau kita lanjut lagi bisa menjaga reputasi perusahaan juga ya. Perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan matriks atau melakukan ESG ini tentunya bukan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri biasanya. Karena tentunya untuk mengadakan sebuah ESG atau mungkin semacam CSR ya, biasanya sering dibarengin juga. Nah, itu tentunya butuh dana juga, ya. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang masih struggling untuk mencatatkan laba, ini biasanya penerapan ESG ini akan di nomor sekian kan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang udah lebih stabil, tentunya ini juga akan jadi matriks yang cukup penting. Karena untuk para pemangku kepentingan, untuk para investor-investor besar, ESG ini bisa dibilang masuk ke kategori faktor utama juga ya untuk berinvestasi. Lalu yang ketiga, adaptif terhadap perubahan peraturan dan juga regulasi. Karena tentunya perubahan dari sisi government ini tentunya akan menciptakan adanya inovasi ya, perubahan nih dari sisi perusahaannya. Jadi perusahaan mau nggak mau itu akan bertransformasi agar bisa tetap ngejalanin bisnisnya nih, biar sesuai sama peraturan dan regulasi yang ada. Nah, kalau dari sisi investor itu seberapa diuntungkannya? Jadi kalau untuk dari sisi investor ini perusahaan tentunya akan diuntungkan dengan sebuah bisnis yang resilient ya. Karena tentunya untuk tadi yang sempat saya singgung, untuk saham-saham atau perusahaan yang udah melakukan ESG, itu biasanya tentu perusahaan-perusahaan yang udah stabil nih dari sisi keuangannya ya. Jadi tentunya biasanya perusahaan yang udah cukup stabil dari sisi keuangannya, ini biasanya tuh akan lebih resilient nih dalam bisnis, dalam jangka panjang. Ketika ada krisis atau apa, mungkin akan kecil kemungkinannya mereka akan gulung tikar. Kemudian returnnya yang kompetitif, karena memang akan terus ada yang namanya inovasi dan juga transformasi. Biasanya ini akan menggenjot para manajemen ya, jajaran manajemen. Gimana caranya biar di tengah transformasi yang berlangsung, ini pun bisa memberikan keuntungan nih bagi perusahaan. Lalu juga diversifikasi portofolio ya, jadi ini bisa jadi tambahan referensi untuk Bapak Ibu yang mungkin mau berinvestasi. Untuk saat ini ya, per bulan November 2025, tercatat di bursa ada 5 indeks yang berbasis ESG ya. Dan ini ada banyak, jadi ibaratnya kalau misalkan Bapak Ibu bingung, saham ESG itu saham apa? Nah ini bisa ngecek dari 5 indeks ini ya, anggota-anggotanya. Tapi mungkin nggak jarang nemu di ESG Quality 45 IDX Kehati, tiba-tiba nemu lagi sahamnya di Sri Kehati ya. Jadi memang biasanya matriksnya itu nggak berubah, cuma ada matriks-matriks tambahan aja biasanya. Jadi biasanya yang masih sejalan model bisnisnya dengan ESG itu mungkin biasanya masih akan masuk. Mungkin ini 20 contoh ya dari saham ESG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini mungkin ada penilaian ESG-nya juga Bapak Ibu. Ini yang berdasarkan kita dapat dari IDX ya.
Jadi ada yang macam-macam, tapi kalau saya perhatiin mayoritas untuk di bursa kita, ini saham-sahamnya itu ada di kategori medium ya, di mana skornya itu 20 sampai 30. Dan ini dianggap memiliki resiko ESG yang sedang. Oke, ini kita masuk ke rekomendasi. Jadi tentunya ada saham-saham banyak juga, cuma kita hanya masukin beberapa saham aja. Ini yang masuk ke kategori perusahaan ESG ya, yang masuk coverage dari tim research CGSI. Yang pertama ada Unilever, itu target price-nya di 1910 ya, dengan ratingnya itu A, Bapak Ibu. Jadi memang untuk di akhir tahun ini ada potensi untuk dari UNVR itu akan memberikan dividen spesial ya dari spin-off bisnis es krimnya. Tapi tentunya ini juga masih akan diputuskan nih. Jadi ini belum final. Kita belum tahu berapa. Cuma ini perkiraan dari tim research kita ini nilainya sekitar 3,9 triliun rupiah. Dan perkirakannya jika ini jadi dan udah sifatnya final nanti mungkin akan ada RUPS ya. Cuman untuk dari tim research kita memperkirakan untuk dari pembagiannya sendiri ini kemungkinan akan dibarengin dengan dividen interim nih untuk di tahun ini. Oke, itu untuk dari sisi UNVR. Kemudian ada Cepin juga ya, dengan target price-nya di 6.800 untuk dari ratingnya masih at, di mana memang untuk saat ini ya, untuk perusahaan poultry atau unggas ini cukup diuntungin juga di tengah kenaikan harga broiler ya, yang udah berlangsung beberapa bulan terakhir. Dan harapannya karena kita udah masuk ke pertengahan kuartal 4 ya, baru aja masuk. Dan ini sampai bulan lalu itu memang masih naik juga harga broilernya. Jadi harapannya memang untuk di kuartal 4 nanti itu memang masih ada cukup positif nih, kena imbas positif dari kenaikan harga broiler. Dan di samping itu untuk dari sisi pemerintah ini juga di akhir tahun lalu ya kalau nggak salah sampai awal tahun ini itu sedang cukup gencar melakukan culling. Jadi ini juga mendorong untuk dari sisi harganya ya, stabilisasi harga. Jadi ibaratnya bisa ngejaga marginnya para pemasok unggas. Dan selain itu kalau diperhatiin untuk dari bahan bakunya ya, atau material raw materialnya kayak bunggil kedelai dan juga jagung, itu mayoritas harganya lagi pada turun nih. Jadi ibaratnya tentunya itu akan bisa menambah nih untuk dari sisi margin perseroan. Kemudian yang terakhir ada Pegas ya Bapak Ibu. Untuk dari Pegas atau Pertamina Gas Negara ini juga direkomendasikan oleh tim research kita. Target price di 1.575 ya dengan ratingnya hold. Dan untuk dari laba Pegas sendiri ini bisa dibilang cukup kuat di tengah kondisi makroekonomi yang bisa dibilang cukup lemah ya untuk sekarang dan juga di tengah ketidakpastian ekonomi nih. Dan sisi positifnya adalah Pegas ini cukup solid dari sisi free cash flow. Jadi biasanya kalau free cash flow-nya solid, ini perusahaan nggak perlu kebingungan untuk nyari dana ketika mau ekspansi. Karena ibaratnya uang yang mereka punya itu cukup. Mereka bisa pembiayaan sendiri tanpa perlu em, intervensi dari pihak luar, contoh bank ya, atau mungkin merilis obligasi ya. Jadi harapannya ini bisa jadi sentimen yang cukup positif juga. Dan selain itu untuk Pegas ini terkenal juga ya dengan dividen payoutnya ini lebih tinggi biasanya. Untuk dividen yield terakhirnya itu kalau saya nggak salah di atas 8%. Jadi emang cukup tinggi ya. Jadi mungkin itu bisa jadi hal-hal yang cukup menarik untuk Bapak Ibu pantau. Dan tentunya diingetin lagi ini masuk ke ESG ya. Saham-saham berbasis ESG atau investasi hijau. Yang tentunya ibaratnya Bapak Ibu bukan cuman investasi untuk portofolio personal atau individu aja, tapi juga turut berkontribusi nih untuk menyehatkan kembali bumi kita. Baik, mungkin itu aja dari saya Bapak Ibu. Jangan lupa ya udah yang kita bahas tadi di awal, bukan cuman smart returnnya aja, tapi juga planet yang lebih baik dan lebih sehat untuk kita semua. Baik, itu aja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin saya akan langsung alihkan lagi ya untuk sesi selanjutnya ke Mas Wisnu. Silakan Mas Wisnu.
Oke, Mbak Sharon, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya, sangat detail ya, terkait investasi menjaga bumi, ESG gitu ya. Dan kita tahu ya, sekarang ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Sharon, bahwa saya cuaca tuh tidak eh tidak selalu berubah-berubah dan tidak sesuai gitu ya. Kayak kita lihat awal tahun kemarin gitu ya, harusnya sudah menjelang musim hujan, tetapi masih ada beberapa yang langsung masuk musim panas. Nah, salah satunya untuk menjaga bumi kita adalah dengan berinvestasi di produk-produk ESG. Tadi sudah ada rekomendasi juga mungkin dari Mbak Sharon. Sangat menarik sekali untuk Bapak Ibu yang mungkin eh, memulai untuk berinvestasi dengan pilihan-pilihan saham dari CGS. Oke, thank you Mbak Sharon untuk pemaparan materinya. Mungkin saya lanjut di sesi kedua. Sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Dikumara. Saya dari tim Kita Bisnis CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti kelas pasti, saya ucapkan selamat datang dan tentunya pembahasan hari ini cukup menarik terkait bagaimana cara melakukan jual beli eh, menggunakan iTrade, jual beli saham gitu ya di aplikasi kita. Oke, sebelum masuk ke materi, mungkin saya sharing sedikit bahwasanya kita memiliki beberapa event yang tentunya Bapak Ibu bisa hadiri. Oke, yang pertama, Bapak Ibu sudah mengikuti edukasi pertama kami yaitu adalah jaga bumi lewat investasi saham ESG. Yang kedua di sini ada SPM, Sekolah Pasar Modal. Jadi kalau misalnya yang ingin eh, mendalami lagi atau mau ikut acara kami gitu ya yang mungkin sangat menarik tentunya di sini bisa mengikuti di Sekolah Pasar Modal. Kita di sini ada Mas Yusuf ya dari IDX bersama Mas Andri dari In-House Sales. Jadi untuk yang belum buka rekening di CGS bisa mendapatkan kesempatan yaitu adalah voucher investasi dan free e-sertifikat. Jadi untuk SPM ini dijalankannya melalui Zoom. Jadi bisa hadir aja, bisa langsung daftar sekarang. Dan tentunya masih ada kesempatan dan kami tunggu sampai tanggal 12 November 2025. Oke, lalu selanjutnya kalau misalnya untuk melihat promo-promo dan lain sebagainya di website kita juga tersedia. Silakan Bapak Ibu langsung aja kunjungin di website kita di cgsi.co.id dan nanti selain ada rekomendasi, ada riset kita, lalu juga ada kelas-kelas yang tadi kita mungkin sudah highlight gitu ya. Nah, di sini juga ada campaign. Nah, biasanya kita di sini ada promo-promo ya. Kemarin kita ada promo untuk bulan inklusi keuangan gitu untuk nasabah baru. Dan selanjutnya di sini juga kita ada informasi terkait WhatsApp official kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan atau sedang proses pembuka rekening dan jika sudah jadi nasabah, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua solusi melalui WhatsApp ini dan nanti akan dibalas oleh tim customer service kami. Oke, itu saja dan mungkin kita langsung aja masuk ke materi untuk login cara menggunakan iTrade kita. Oke, di sini saya coba login. Sebentar. Oke, sebenarnya di akun tersebut kita bisa kalau kondisi seperti ini ya, ini akunnya sedang kelok, tetapi CGS bisa membuka lognya secara otomatis by system. Jadi kita tinggal masukkan username aja. Oke, kita langsung masukkan ininya, seperti kodenya. Oke, nanti akan terima OTP by email. Oke, kita klik continue. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kita submit. Oke, passwordnya sudah berhasil kami ganti ya dan kita back to login di sini. Oke, sudah nampil ya Bapak Ibu untuk versi web.
base kami. Oke, kita langsung mulai aja untuk sesi iTrade ini. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan terkait menu yang ada di Market Info ini. Dan sebelum masuk mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh nasabah adalah berapa sih minimum deposit ketika membuka rekening di CGS? Nah, saat ini kita tidak ada minimum deposit gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuka rekening, itu bisa langsung aktif rekeningnya jika tidak ada terkendala atau kekurangan data. Dan yang kedua, untuk fee transaksi beli dan jual itu di 0,1815% untuk fee belinya dan fee jualnya di 0,2815%. Seperti itu. Dan kita tidak ada biaya apapun selain biaya transaksi, tidak ada biaya bulanan, jadi data market yang kita sajikan ini adalah bersifat gratis. Oke, mungkin saya akan jelaskan di sini dari pertama ya, yang ditampilkan di sini adalah buying power. Ini adalah limit. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ingin membeli suatu saham dengan melebihi cash yang ada di RDN, maka Bapak Ibu bisa menggunakan limit tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada portfolio value. Jadi ini adalah akumulasi aset dalam bentuk stok, tapi kita dalam bentuk mungkin value ya, atau kayak duitnya ya gitu ya. Jadi totalnya adalah sekitar 52.600 dan dia akan menyesuaikan kenaikan atau penurunannya dari saham yang kita miliki di portofolio. Nextnya di sini ada unrealized gain ataupun loss. Ini adalah total akumulasi dari keseluruhan saham mana yang lebih besar. Apakah kerugian atau keuntungannya dia sudah terhitung terakumulasi dengan sistem. Nah, lalu di bawahnya sini kita ada ISG kita, lalu ada volume trade terjadi transaksinya. Ini value dalam bentuk cashnya, lalu ada frekuensi berapa kali yang ditransaksikan untuk saham tersebut atau keseluruhan yang ada di ISG. Oke, selanjutnya di sini ada 4 order book, lalu ada running trade. Nah, di sini saya akan jelaskan mungkin salah satu menu order ya. Di sini ada saham Ratu. Ini adalah harga market si saham Ratu saat ini. Ini ada base bid dan base offers. Terlampir juga sama di bawah. Lalu ada harga open. Ini harga pembuka tadi di saham Ratu. Lalu ada harga tertingginya di harga 8.500. Harga terendah. Lalu ada preview close. Lalu kita bisa melakukan action buy dan sell di sini. Jadi kalau misalnya kita klik buy di sini, oke, kita bisa menggunakan dua tipe. Kita bisa menggunakan limit ataupun market. Kalau misal market langsung di harga terbaik dari saham ratu gitu ya atau harga market. Kalau limit kita masih bisa merubah harga yang kita ingin just gitu ya atau kita pengen merubah. Misalnya kita pengen jadi di harga 8.000, lalu kita minimum pembelian adalah satu lot atau 100 lembar saham kalau kita pecah ya. Dan di sini nanti akan muncul total net value-nya. Jadi ini adalah jumlah yang harus dibayarkan. Nah, ketika sudah berhasil diinput nanti akan muncul di order list di sini beserta statusnya apakah reject, apakah open atau match nanti akan muncul di order list tersebut. Oke, kita balik lagi di sini di menu market. Di sini ada running trade. Ini adalah kejadian transaksi saham gitu ya. Makanya ini kita tampilkan secara real time beserta waktu, kode, price, lot, dan actionnya buy ataupun sell. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu all stock. Nah, all stock ini adalah tampilan keseluruhan saham yang ada di market gitu ya. Kita lampirkan secara detail. Di sini ada last trade, last quantity gitu ya. Lalu ada lot, value, dan frekuensi dari setiap sahamnya beserta kita bisa lihat cash map, net buy ataupun net sell. Lalu ada global market summary, terlampir juga, dan di sini ada heat map. Nah, heat map ini kita bisa melihat persentase dari setiap sektor per sahamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat market cap di sini, lalu ada volume di sini, kita bisa lihat mana yang lebih besar gitu ya dari sisi volume. Dan di sini ada sisi frekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memfilter mana yang ingin dicek dari sisi heat map. Nah, kita masuk ke menu trade sebelah ada one stop trading. Nah, di sini juga menampilkan market watch ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sama dengan di menu sebelumnya, tetapi ini lebih minimize karena di sini kita berbarengan dengan menu watchlist. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa saham pilihan yang sudah dipantau, kita bisa menambahkan atau mengurangi saham-saham pilihan kita. Misalnya saya mau nambahin di sini Ratu ya. Tadi kan kita coba contoh Ratu. Nah, kita bisa tambahkan di sini atau kita bisa mengurangi dengan remove simbol di sini. Nah, nanti sahamnya akan langsung hilang. Dan di sini pun juga kita bisa melakukan action beli ya. Misalnya sebagai contoh, saya mau beli saham Bumi.
Saya coba input satu lot ya. Input satu lot. Oke, kita klik play di sini. Kita masukkan PIN. Nah, statusnya menjadi open ya. Nah, open ini kita masih bisa merubah harga ataupun meng-cancel transaksi kita. Kita klik di sini untuk unmanned, lalu kita bisa merubah harganya mau lebih tinggi atau cenderung lebih murah, itu bisa. Atau kita mau meng-cancel transaksi kita. Tinggal klik di sini, ada shortcutnya. Kita klik withdraw, lalu statusnya menjadi withdraw ya, atau tercancel order kita. Oke, selanjutnya di sini ada portofolio. Jadi ini menampilkan semua aset kita dalam bentuk saham. Baik. Di sini kita sudah siapkan shortcut untuk buy dan sell, kode sahamnya, kepemilikan lot kita, lalu di sini ada market price ya, lalu di sini ada gain ataupun loss, dan di sini adalah sama dengan menampilkan unrealized ataupun loss ya, di sini secara akumulasi dan persentase keuntungannya. Dan untuk melihat ketersediaan cash kita, di sini ada current balance dan available balance. Nah, bedanya adalah kalau current balance kita melakukan transaksi saham gitu ya, dan itu bersifatnya match, maka dia akan langsung update di current balance-nya, dia akan berkurang atau bertambah tergantung dari action kita buy ataupun sell. Tapi kalau available balance itu harus menunggu T plus 2 terlebih dahulu. Kenapa T plus 2? Karena penyelesaian transaksi saham itu adalah di T plus 2. Lalu selanjutnya sini ada order info. Jadi kalau misalnya kita mau men-search atau mau melihat keseluruhan transaksi kita yang kita lakukan dari awal tahun sampai saat ini itu kita bisa cari di sini. Dan kalau mau spesifik per sahamnya juga kita bisa klik aja sahamnya di sini. Kita klik bumi, kita search. Nah, nanti yang ditampilkan adalah saham yang kita lakukan berdasarkan saham bumi seperti itu. Oke, lalu di sini ada stock info, ada full quote. Jadi ini menampilkan detail dari sahamnya, ada chart dan running trade dari si BBCA, ada DB price-nya dan B order-nya. Lalu di sini juga ada top stock untuk menampilkan mana top gainers-nya dan top loser-nya, bahkan activity dari sisi lot, frekuensi maupun value. Jadi ini adalah based on berdasarkan dari hari ini saja. Jadi aktivitas yang terlampir ini adalah dari kenaikan, penurunan, dan aktivitinya itu berdasarkan hari ini dan besoknya pastinya akan berubah lagi dan sahamnya juga pasti akan berbeda seperti itu. Dan untuk melakukan penarikan dana, kita bisa melakukan dari RDN ke rekening tabungan kita yang terdaftar, kita bisa melakukan withdraw di sini, dan cut off time kita itu jam 12 siang ya. Jadi kalau misalnya input withdrawnya itu sebelum jam 12, maka dananya akan ditransfer ke rekening tabungan kita di hari yang sama. Dan untuk melihat historinya, untuk melakukan penarikan dana ada di withdraw history. Lalu bergeser sini ada news. Dan di sini juga ada chart ya. Jadi Bapak Ibu juga kita sudah sediakan untuk beberapa indikator untuk menganalisa teknikal. Dan selanjutnya di sini kita sudah siapkan workspace untuk kira-kira Bapak Ibu ingin memasukkan widget apa aja. Sebagai contoh di sini saya coba masukkan DB order. Lalu di sini misalnya sebagai contoh saya masukkan portofolio. Lalu di sini misalnya saya masukkan heat map gitu ya. Di sini saya masukkan running trade. Lalu saya di sini masukkan watchlist dan top stock gitu ya. Nah, ini bisa di-customize tergantung dari kebutuhan yang kira-kira Bapak Ibu ingin memasukkan widget apa yang dibutuhkan dalam menunjang investasi atau bertransaksi. Dan selain itu di menu setting di sini kita juga tersedia untuk dua mode ya, ada dark mode dan light mode ya. Jadi tergantung dari kebutuhan. Dan untuk merubah password juga kita tersedia di sini. Jadi kita bisa merubah passwordnya aja, PIN-nya saja atau keduanya. Seperti itu sih kurang lebih. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait iTrade. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan
stay tune terus untuk sosial media kita terkait informasi terbaru dari CGSI di CGSI_ID dan bisa kunjungi website kita di cgsi.co.id dan nantinya Bapak Ibu jika tertarik untuk mengikuti aktivitas kita silakan untuk mendaftar melalui website ataupun mengikuti sosial media kita. Baik, Bapak Ibu terima kasih telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih.